Diceraikan di depan selingkuhan. 4 tahun kemudian mantan suamiku menjadi OB di kantorku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu masih segar dalam ingatanku, seolah baru kemarin terjadi. Langit sore di atas bukit kecil tempat kami mengikat janji terasa lebih biru dari biasanya. Dan angin yang bertiup pelan seakan memberkati kisah cinta kami. Aku berdiri dengan gaun putih sederhana. Tangan gemetar saat Mas Ilham menggenggam jemariku. Di hadapan keluarga dan sahabat, dia menyematkan cincin emas di jari manisku dengan senyum yang membuat dadaku hangat. Kita akan bahagia selamanya, bisiknya lembut, dan aku mengangguk, percaya sepenuh hati. Saat itu, aku benar-benar yakin bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. 7 tahun pertama pernikahan kami berjalan seperti dalam dongeng. Setiap pagi, Mas Ilham selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Dia suka membawakanku bunga setiap hari Jumat. Lili putih, bunga favoritku. Kami sering menertawakan hal-hal sepele, menonton film lama berdua sambil menyantap popcorn buatan sendiri, atau berdebat lucu soal siapa yang lebih dulu jatuh cinta. Rumah kami kecil, tapi hangat. Kadang kami tak punya banyak uang, tapi entah kenapa, segalanya terasa cukup. Dia bekerja keras membangun usahanya dari nol, dan aku setia mendampingi, ikut menghitung pengeluaran, mencatat pemasukan, bahkan ikut bantu mengangkat barang saat dia membuka cabang pertama tokonya. Seiring waktu, bisnis Mas Ilham berkembang pesat. Dia mulai sering diundang dalam seminar dan acara pengusaha muda. Aku bangga padanya. Bangga karena semua kerja keras kami perlahan terbayar. Rumah kami direnovasi jadi 2 lantai, dan dia membelikan mobil pertamaku dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Tapi tak hanya harta yang bertambah, kesibukannya juga ikut tumbuh. Jadwalnya semakin padat, pertemuan semakin sering, dan jam pulangnya mulai mundur. Awalnya aku tak curiga, karena aku tahu dunia bisnis memang menuntut waktu. Aku menyiapkan makan malam dan tetap menunggunya, meski seringkali harus memanaskannya kembali 2 atau 3 kali. Namun perlahan, aku mulai merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Kata-katanya yang dulu manis mulai berkurang. Sentuhannya dingin. Senyumnya, yang dulu hanya untukku, kini lebih sering kutemukan di foto-foto media sosialnya bersama kolega-kolega barunya. Ada yang mulai berubah, tapi aku menolak percaya. Mungkin hanya fase, pikirku. Mungkin dia lelah. Aku terus menanam harapan, mengingat 7 tahun kebahagiaan kami, dan mencoba menepis suara kecil di hati yang mulai meragukan segalanya. Tapi luka seringkali tak langsung terlihat. Ia tumbuh pelan, diam-diam, menyusup lewat celah-celah keheningan dan kebohongan kecil. Aku tak tahu kapan tepatnya senyum kami mulai palsu, atau kapan tangannya berhenti menggenggamku sepenuh hati. Yang aku tahu, hari-hari itu, yang dulu dipenuhi tawa dan harapan, perlahan memudar. Dan yang tersisa hanyalah keraguan, sepi, dan perasaan bahwa kebahagiaan yang dulu kupeluk erat, kini mulai menjauh tanpa aku tahu cara mengembalikannya. Awalnya, aku pikir itu hanya rasa cemburu buta. Naluri perempuan kadang terlalu sensitif, kan? Itu yang selalu kukatakan pada diri sendiri saat Mas Ilham mulai sering pulang lewat tengah malam. Ia masuk rumah dengan langkah pelan, mengira aku sudah tertidur. Padahal mataku terbuka lebar dalam gelap, jantungku berdebar, menebak-nebak. Bisnis lagi sibuk, sayang. Katanya setiap kali aku tanya kenapa pulangnya semakin larut. Dan aku, seperti istri baik yang diajarkan untuk selalu mendukung suami, hanya mengangguk. Kupaksa bibirku tersenyum. Meski hatiku meremas, karena naluri dalam diriku berteriak, ada sesuatu yang tak beres. Bukan hanya jam pulangnya yang berubah, tatapannya pun mulai jauh. Dulu, setiap kali dia pulang, dia selalu mencium pipiku, menggoda dengan cerita-cerita lucu dari kantor. Tapi kini, dia lebih sering memainkan ponselnya. Terkadang, dia tersenyum sendiri saat membaca pesan, senyum yang dulu hanya milikku. Wajahnya jadi sulit ditebak. Ekspresinya seperti topeng yang tak bisa kutembus. Dan aku, yang biasanya mudah bicara dengannya, tiba-tiba merasa seperti orang asing di rumah sendiri.
Suara kami tak lagi menyatu dalam tawa, hanya basa-basi yang hambar dan penuh jeda. Tapi aku tetap mencoba. Aku mulai berdandan lagi, memakai lipstik warna favoritnya, memasak masakan kesukaannya. Aku berharap bisa menghidupkan kembali suasana rumah yang dulu hangat. Tapi justru saat itulah, sebuah kejadian kecil membuka luka yang lebih besar. Malam itu, aku mencuci pakaiannya seperti biasa. Di antara tumpukan baju kerja, aku menemukan kemeja putih yang baru dikenakannya semalam. Ada bekas lipstik merah muda di kerahnya. Warnanya bukan milikku, aku tahu pasti. Tanganku gemetar saat memegangnya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Saat kutunjukkan buktinya padanya, aku berharap dia akan jujur, atau paling tidak mencoba menjelaskan. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat dadaku semakin perih. Ini pasti salahmu, Dinda. Kamu kan suka pakai lipstik. Nada bicaranya dingin, tak ada rasa bersalah sedikit pun. Dia bahkan tak melihat ke mataku. Dan aku, yang biasanya bisa bicara dengan tegas, hanya terdiam. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Aku tak hanya terluka oleh lipstik itu, tapi oleh ketidakpeduliannya. Itu bukan sekadar noda, tapi simbol pengkhianatan yang disembunyikan dalam dusta. Malam-malam berikutnya aku habiskan dengan mata terbuka, memandangi langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Aku mulai menghitung jarak antara kami, yang dulu hanya sejengkal, kini terasa seperti samudra. Aku mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan. Aku menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku kurang menarik. Mungkin aku kurang mendukung. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, masalahnya bukan karena aku tak cukup, tapi karena dia yang memilih untuk pergi, diam-diam, dalam pikirannya, hatinya, dan mungkin, dalam pelukannya terhadap wanita lain. Dan meskipun semuanya belum terucap secara terang-terangan, aku tahu badai sedang mengintai di balik langit-langit rumah kami. Ketika Mas Ilham tiba-tiba mengajakku makan malam di restoran favorit kami, hatiku langsung dipenuhi harapan. Restoran itu menyimpan banyak kenangan manis, tempat kami merayakan ulang tahun pernikahan, tempat pertama kali dia bilang ingin punya anak bersamaku, tempat kami tertawa seolah dunia hanya milik berdua. Undangan itu seperti angin segar di tengah udara yang mulai pengap. Aku pikir, mungkin dia akhirnya ingin memperbaiki semuanya. Mungkin dia merindukanku. Maka malam itu, aku berdandan secantik mungkin. Kupakai gaun biru yang pernah dia bilang membuatku tampak seperti langit saat senja. Aku bahkan sempat merasa gugup, seperti kencan pertama. Tapi aku tidak tahu bahwa malam itu bukan tentang cinta yang kembali, tapi tentang perpisahan yang mengoyak hati. Sesampainya di restoran, suasananya tetap sama seperti dulu. Lampu temaram, dentingan piano lembut, aroma rempah dari dapur terbuka. Tapi aura di meja kami berbeda. Mas Ilham duduk dengan wajah datar. Tidak ada senyum hangat, tidak ada kecupan di pipi. Dia hanya menyuruhku duduk, lalu menatapku lama, seolah sedang mencari cara untuk menyampaikan sesuatu yang sulit. Aku masih berusaha positif, mengira dia mungkin lelah. Tapi tiba-tiba, dari arah kiri, seorang wanita datang, cantik, muda, dengan dandanan mewah dan aroma parfum mahal yang menyengat. Dia duduk di sebelah Mas Ilham dengan begitu percaya diri, seolah dia pemilik separuh hati suamiku. Aku hanya bisa menatap mereka bergantian, kebingungan, sebelum akhirnya Mas Ilham membuka suara. "Dinda, aku ingin cerai." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa jeda, tanpa ragu, seolah dia hanya membacakan menu makan malam. Tak ada penjelasan, tak ada permintaan maaf. Aku menunggu dia mengubah ucapannya menjadi lelucon, mengatakan ini semua hanya salah paham. Tapi yang kulihat justru tangan wanita itu menggenggam lengannya, dan di jarinya melingkar cincin, bukan pernikahan, tapi pengakuan kepemilikan yang tak pantas. Aku tak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang kuingat hanya suara hatiku yang seperti pecah ribuan keping. Semua udara seolah tersedot keluar dari paru-paruku. Kursi di sekelilingku menjadi kabur. Suara-suara tawa di meja lain berubah menjadi gema menyakitkan. Aku berdiri, tubuhku gemetar, langkahku goyah. Mata penuh air mata tapi tak ada yang tumpah. Seakan kesedihan ini terlalu dalam untuk sekadar diekspresikan oleh tangis biasa. Aku berjalan cepat keluar restoran, tanpa melihat ke belakang, tanpa peduli tatapan orang-orang.
Di luar, hujan turun, entah sejak kapan, dan aku membiarkannya membasahi tubuhku, berharap air hujan bisa menghapus rasa sakit yang mencabik dada. Malam itu, aku pulang sendiri. Di dalam mobil, aku menggenggam erat dompetku, satu-satunya benda yang masih terasa nyata. Cincin kawin di jariku terasa membakar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan sendirian secara fisik, tapi sendirian dalam arti yang paling sepi. Ditinggalkan oleh seseorang yang dulu berjanji tak akan pernah pergi. Tak ada pelukan, tak ada alasan, hanya kenyataan pahit bahwa aku telah digantikan. Dan yang paling menyakitkan bukan karena dia memilih wanita lain, tapi karena dia memilih menghancurkanku dengan cara sekejam itu. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kupikirkan. Jauh lebih cepat dari proses membangun cinta kami dulu. Dalam hitungan minggu, semua yang pernah kami miliki bersama berubah menjadi angka-angka di dokumen hukum. Di ruang sidang yang dingin itu, aku duduk sendiri, menatap pria yang 7 tahun ku sebut suami, yang kini bahkan tak berani menatap balik. Dia datang dengan pengacara yang sibuk menjelaskan aset dan pembagian harta, seolah kami hanya dua pebisnis yang membubarkan kerjasama, bukan dua jiwa yang pernah berjanji sehidup semati. Tak ada air mata di wajahnya, hanya ekspresi netral dan tatapan kosong. Sementara aku merasa hancur. Rasanya seperti menyaksikan pemakaman cinta kami, dan aku satu-satunya pelayat. Rumah yang dulu kubersihkan dengan cinta, tempat kami menggantung foto pernikahan, kini bukan lagi milikku. Ia mengambilnya, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku lelah berdebat dengan pria yang tak lagi punya hati. Semua keputusan terasa sepihak, dan ketika dia menyerahkan sisa harta yang seharusnya cukup, aku hanya bisa tertawa pahit dalam hati. Uang bisa dibagi, aset bisa dipisah, tapi luka yang dia tinggalkan tak ada ukurannya. Kepercayaan yang dulu penuh, kini hanya tinggal puing. Dan ironisnya, dia tetap terlihat menang, tetap tampan, tetap percaya diri, tetap berjalan keluar dari pengadilan dengan langkah mantap. Sementara aku hanya membawa pulang koper berisi pakaian dan dokumen, serta hati yang patahnya tak bisa ditampung dalam satu kotak. Aku pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Kamarnya sempit, catnya mulai mengelupas, dan suara kendaraan dari jalan utama sering membangunkanku tengah malam. Tapi lebih dari itu, yang paling menyakitkan adalah keheningannya. Dulu, rumah kami selalu riuh dengan tawa, dengan suara Mas Ilham memanggilku dari dapur, atau musik jazz pelan saat kami makan malam. Di sini, aku hanya punya suara AC tua yang mendengung, dan bayanganku sendiri di cermin. Setiap sudut kamar menjadi saksi perjuanganku untuk tetap berdiri. Di atas kasur yang dingin, aku menangis tanpa suara, takut tetangga mendengar. Aku mencoba tertidur dengan mata bengkak, berharap esok pagi segalanya hanya mimpi buruk. Tapi setiap pagi, aku bangun dan menemukan kenyataan yang sama. Dia benar-benar pergi. Hari-hari itu, aku seperti hidup dalam autopilot. Bangun, mandi, makan seadanya, lalu menatap langit-langit selama berjam-jam. Aku kehilangan arah. Aku bahkan sempat bertanya, siapa aku tanpa Mas Ilham? Tanpa rumah kami? Tanpa status sebagai istri? Kepercayaan diriku terkikis habis. Aku merasa tak cukup cantik, tak cukup menarik, tak cukup kuat. Semua tidak cukup. Itu menumpuk di pikiranku dan menjelma jadi kabut pekat yang menyelimuti hari-hariku. Aku menolak ajakan teman-teman untuk keluar, mematikan notifikasi dari grup keluarga, dan menjauh dari cermin karena tak tahan melihat versi diriku yang kini asing. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang masih bertahan, detak jantungku. Meski sakit, aku masih hidup. Dan entah bagaimana, dari kehancuran itu perlahan muncul percikan kecil, keinginan untuk bangkit, meski aku belum tahu caranya. Untuk saat ini, aku hanya bisa duduk diam di tengah reruntuhan, mengumpulkan kembali serpihan diriku yang tercerai-berai. Mungkin belum sekarang aku bisa bangkit, tapi aku tahu, aku tak ingin selamanya tenggelam. Pagi itu, matahari terasa berbeda, lebih terik, lebih menusuk, seolah ikut menguji keteguhan langkahku. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam bayang-bayang perpisahan, aku akhirnya memutuskan keluar dari apartemen dengan map coklat berisi berkas lamaran kerja. Aku tak tahu pasti mau kemana, hanya mengikuti daftar perusahaan yang sempat kutandai malam sebelumnya.
Tanganku berkeringat saat menyerahkan CV ke resepsionis demi resepsionis. Dan setiap kali ditanya tentang pengalaman kerja, aku hanya bisa menjawab dengan senyum kaku dan suara yang sedikit bergetar. Saya pernah bantu urus administrasi saat mantan suami saya menjalankan bisnis, kataku. Tapi di mata mereka, aku hanya ibu rumah tangga tanpa rekam jejak resmi. Dan itu rupanya tak cukup. Hari-hari pencarian kerja berubah menjadi ujian kesabaran. Penolakan datang bertubi-tubi, via email, via telepon, bahkan kadang tanpa penjelasan. Setiap kali mendengar kalimat, "Kami butuh yang lebih berpengalaman," dadaku terasa diremas. Aku pulang ke apartemen dengan langkah lesu, seringkali langsung merebahkan diri di lantai dingin karena tak kuat menahan kecewa. Aku sempat bertanya pada Tuhan, apakah aku sedang dihukum? Setelah ditinggalkan, dikhianati, dihancurkan, mengapa untuk sekadar mendapatkan pekerjaan pun aku harus berjuang setengah mati? Tapi ternyata semesta belum sepenuhnya menutup pintu. Pada suatu siang yang sangat panas, setelah puluhan surat lamaran kukirimkan, aku menerima panggilan dari sebuah perusahaan besar di pusat kota. Awalnya aku pikir itu hanya wawancara basa-basi, formalitas sebelum penolakan berikutnya. Tapi siapa sangka, manajer HRD yang mewawancaraku menatapku dengan penuh empati. "Kami butuh orang yang teliti dan sabar," katanya. Dan entah kenapa, mataku berkaca-kaca mendengarnya. Dua kualitas itu mungkin tak tercantum dalam CV-ku, tapi dua hal itulah yang menopangku sejak pernikahanku runtuh. Posisi yang ditawarkan hanyalah staf administrasi junior. Gajinya kecil, tak sebanding dengan pendidikan atau pengalaman hidup yang kumiliki. Tapi aku menerimanya tanpa ragu. Hari pertamaku penuh kecemasan. Aku kembali mengenakan baju kantor, menata rambut, dan memakai make-up tipis. Bukan untuk Mas Ilham, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Rasanya aneh, kembali menjadi bagian dari dunia nyata setelah lama terkurung dalam luka. Tapi saat duduk di meja kerja dengan komputer tua dan setumpuk berkas, ada rasa damai yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Rasa mandiri. Rasa menjadi Dinda lagi, bukan istri seseorang, bukan korban perceraian, tapi Dinda, perempuan yang bisa bangkit dari keterpurukan. Hari-hari pertama tak mudah. Aku harus belajar ulang cara bekerja sama dalam tim, terbiasa bangun pagi, terbiasa menerima teguran atasan, dan menahan tangis saat rasa lelah menyergap. Tapi setiap hari aku menatap bayangan diriku di cermin lift kantor, dan aku tahu, aku mulai pulih. Mungkin belum sepenuhnya kuat, tapi aku tak lagi rapuh. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah simbol bahwa aku masih punya masa depan. Bahwa kehancuran bukan akhir cerita, tapi bab baru yang sedang kutulis dengan tangan sendiri. 4 tahun berlalu sejak aku pertama kali duduk di meja kerja itu, menatap layar komputer dengan gugup, mencoba membiasakan diri kembali menjadi bagian dari dunia yang bergerak cepat dan tak kenal ampun. Waktu itu berjalan lambat tapi pasti, dan hari-hari yang dulu penuh tangis kini perlahan berubah menjadi rutinitas yang menenangkan. Aku mulai terbiasa dengan hiruk-pikuk kantor, mulai menikmati tawa rekan kerja, dan bahkan sudah bisa melupakan rasa takut saat menerima teguran atasan. Luka hatiku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sudah bisa bernapas lebih tenang. Aku mulai merasa hidup kembali. Hingga suatu pagi yang terlihat biasa, justru menghadirkan kejutan yang mengubah segalanya. Pagi itu, aku tiba sedikit lebih awal dari biasanya. Aku menyapa satpam seperti biasa, menyalakan komputer, lalu turun ke lobi untuk mengambil kopi. Saat itu, dari balik lift yang terbuka, kulihat seorang pria membawa kotak besar berisi dokumen. Ia berjalan cepat sambil menunduk, seolah tak ingin menarik perhatian. Tapi entah kenapa langkahku terhenti. Ada sesuatu yang familiar pada sosoknya, cara berjalannya, posturnya, bahkan cara ia mengatur napas saat hampir menjatuhkan kotaknya. Dan saat dia menoleh sebentar karena hampir menabrak meja resepsionis, dunia seolah berhenti. Itu Mas Ilham. Aku berdiri kaku, nyaris menjatuhkan kopi di tanganku. Wajah itu, wajah yang dulu kucintai setengah mati, yang pernah kupandangi berjam-jam saat ia tertidur, kini terlihat begitu berbeda. Pucat, letih, dan tua. Rambutnya berantakan, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan pakaian yang dikenakannya lusuh, jauh dari gaya perlente yang dulu selalu ia banggakan. Tapi yang paling menyayat hati bukanlah penampilannya,
melainkan tatapan kosongnya. Tak ada kesombongan di sana, tak ada keangkuhan. Ia tak melihatku. Atau mungkin melihat tapi tak sanggup menyapa. Aku kembali ke mejaku dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ditampar masa lalu. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Kasihan? Bingung? Yang jelas, hatiku bergemuruh hebat. Aku sempat berpikir ini hanya mimpi buruk. Tapi beberapa menit kemudian, salah satu teman kantor masuk ke ruanganku dan berkata santai, "Kamu tahu nggak? Office bu baru kita itu katanya dulunya pebisnis sukses. Tapi bangkrut karena perempuan." Kalimat itu menusukku seperti pisau. Aku tidak perlu menebak. Aku tahu pasti, ini bukan hanya karma yang sedang berbicara, tapi juga kehidupan yang sedang mempertemukanku kembali dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Selama beberapa hari setelah itu, aku sering melihat Mas Ilham mondar-mandir di kantor, mengangkat dokumen, mengantar pesanan makan siang, membantu teknisi memperbaiki printer. Ia melakukan semuanya dalam diam, tanpa mengeluh, dan entah kenapa, bayangannya selalu mengikuti pikiranku sampai rumah. Dulu, dia adalah pria yang duduk di ruang rapat dengan jas mahal dan pandangan penuh percaya diri. Sekarang, dia membawa air galon dan menyeka keringat dengan lengan bajunya. Dunia benar-benar berputar, dan kali ini, aku berdiri di tempat yang lebih tinggi darinya. Tapi anehnya, aku tidak merasa menang. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Mas Ilham di kantor mulai menjadi hal biasa bagi rekan-rekan kerja. Bagi mereka, dia hanya office boy baru yang rajin, pendiam, dan selalu sigap jika diminta bantuan. Tapi bagiku, dia adalah kenangan yang berjalan, bayangan masa lalu yang dulu membuatku runtuh, dan kini mondar-mandir di sekitarku dengan wajah penuh penyesalan. Aku perhatikan dari jauh, bagaimana dia kini bekerja dengan penuh kerendahan hati. Tak ada lagi jas mahal atau mobil mewah yang biasa menjemputnya di depan rumah. Kini dia naik ojek online, membawa ransel usang, dan sesekali duduk sendirian di kantin, menyendok nasi dengan lauk sederhana. Melihat itu, hatiku kacau. Di satu sisi, ini seperti potongan karma yang akhirnya datang. Tapi di sisi lain, aku tak bisa menahan sesak. Dari cerita-cerita yang perlahan tersebar di kantor, aku mulai tahu lebih banyak tentang kejatuhannya. Bisnisnya bangkrut total. Wanita yang dulu merebutnya dariku ternyata hanya menjadikannya alat, menguras uangnya habis-habisan, memanipulasi investasinya, lalu kabur begitu semua aset habis. Kontrak bisnis diputus satu persatu, utang menumpuk, dan rumah mewah mereka disita bank. Lebih menyakitkan lagi, orang-orang yang dulu bersorak mendukungnya, yang dulu menepuk punggungnya penuh pujian, kini berbalik menghina dan menjauh. Mantan-mantan sekutunya menyindirnya di media sosial, memanggilnya bodoh karena cinta, dan menertawakannya seperti dia tak pernah punya arti. Aku membacanya diam-diam. Rasanya aneh, menyaksikan seorang pria yang dulu menjulang tinggi dalam hidupku, kini harus merangkak dari bawah dengan kepala tertunduk. Ada satu momen yang tak bisa kulupakan. Saat itu, aku hendak naik lift, dan pintu terbuka. Di dalamnya berdiri Mas Ilham. Aku ragu sejenak, tapi kemudian melangkah masuk. Di dalam lift yang sunyi itu, hanya ada suara detak jantungku dan deru mesin yang membawa kami naik. Mas Ilham menunduk, lalu perlahan berkata, "Maaf, Dinda." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi nadanya jujur. Tak ada pembelaan, tak ada alasan. Hanya dua kata yang terlambat, tapi terasa berat. Aku tak menjawab. Aku tak marah, tapi juga belum siap memberi apapun. Aku hanya berdiri di sana, memeluk map kerjaku erat-erat, seolah itu bisa melindungiku dari gelombang emosi yang datang tiba-tiba. Begitu pintu lift terbuka, aku melangkah keluar tanpa menoleh. Yang aneh, aku tak merasa puas melihatnya menderita. Padahal dulu aku membayangkan akan merasa lega, bahkan mungkin bahagia, jika dia akhirnya jatuh. Tapi kenyataannya tidak. Yang ada justru rasa hampa. Aku hanya bisa bertanya-tanya, mengapa aku malah merasa sedih? Mungkin karena aku tahu betul siapa dia dulu. Mas Ilham bukan hanya mantan suami. Dia adalah bagian dari hidupku yang pernah aku cintai sepenuh hati. Dan cinta, meski dikhianati, meninggalkan jejak yang tak bisa sepenuhnya dihapus. Melihatnya hancur, ternyata tidak memberi rasa puas, malah membuat luka itu menganga lagi,
meskipun dengan cara yang berbeda. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi lemah. Aku bisa berdiri, bekerja, dan hidup tanpanya. Aku tidak perlu membalas apapun, karena hidup telah menunjukkan jalannya sendiri. Karma datang bukan untuk membuatku tertawa, tapi untuk menyadarkanku bahwa aku sudah terlalu jauh melangkah dari masa laluku, dan aku tak ingin kembali ke sana. Setelah kejadian di lift itu, aku mulai memperhatikan Mas Ilham dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai pria yang pernah menghancurkan hidupku, tapi sebagai seseorang yang kini sedang berusaha merangkai keping-keping dirinya yang tercerai-berai. Ada ketulusan dalam gerak-geriknya yang dulu tidak pernah kulihat. Ia tak lagi menampilkan senyum palsu atau basa-basi penuh ambisi seperti dulu. Sekarang, ada ketenangan aneh dalam dirinya, seperti seseorang yang telah lelah melawan dunia, dan akhirnya memilih menyerah pada kenyataan. Tapi bukan menyerah dalam arti negatif, melainkan bentuk penerimaan terhadap apa yang telah ia perbuat dan apa yang harus ia tanggung karenanya. Beberapa kali aku melihatnya membantu rekan-rekan kerja tanpa diminta. Ia mengangkat printer yang rusak dari lantai 5 ke lantai 2, mendorong troli dokumen saat hari sedang sangat panas, bahkan mengganti galon di pantry tanpa mengeluh. Ia tidak banyak bicara, tapi sikapnya berbicara lebih keras dari kata-kata. Yang membuatku terdiam adalah kenyataan bahwa ia tak lagi menghindar saat berpapasan denganku. Tak ada lagi rasa bersalah yang membuatnya menunduk dan menghindar. Sebaliknya, ia mulai berani menatap, meski sebentar. Matanya tak lagi menyimpan kesombongan, hanya kelelahan dan, mungkin, penyesalan yang tulus. Suatu sore yang gerimis, aku sedang membawa tumpukan dokumen dari ruang rapat. Langkahku terhenti saat hampir terjatuh karena lantai yang licin. Sebelum sempat mengatur keseimbangan, tangan seseorang menangkap pundakku. "Hati-hati, Dinda," katanya pelan. "Itu dia, Mas Ilham." Ia langsung mengambil setumpuk dokumen dari tanganku dan membawanya tanpa diminta. Aku ingin menolak, tapi tak kuasa berkata apa-apa. Di dalam lift, ia menunduk sejenak sebelum berkata, "Maaf, Dinda. Aku tahu aku tak pantas bicara padamu." Suaranya berat. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuatku tak bisa membenci. Aku hanya mengangguk kecil, tak tahu harus berkata apa. Karena sejujurnya, hati ini masih terlalu penuh untuk diurai dengan kata. Setelah hari itu, ia tidak pernah lagi mencoba mendekat. Tapi ia selalu menjaga jarak dengan hormat. Ia tak pernah menyebut masa lalu kami, tak pernah memaksa obrolan. Tapi justru sikap diamnya itulah yang menciptakan ruang bagi pikiranku untuk bergulat dengan perasaan yang tak bisa kupahami. Dulu, dia adalah pria yang menuntut semuanya berjalan sesuai keinginannya. Kini, ia seperti belajar berjalan di atas pecahan kaca, hati-hati, pelan, dan penuh kesadaran bahwa setiap langkah bisa melukai. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar menjadi kecil. Dan anehnya, dari sana, aku melihat bentuk baru dari Mas Ilham. Bukan sebagai pria arogan yang dulu mencampakkanku, tapi sebagai manusia biasa yang terluka, tersesat, dan kini mencoba kembali ke jalur yang benar. Namun luka di hatiku belum sembuh. Luka itu masih mengendap, masih terasa nyeri saat disentuh. Memaafkan belum menjadi pilihan. Tapi melihat bagaimana Mas Ilham memperlakukan orang-orang di sekitarnya, dengan rendah hati, tanpa pamrih, ada bagian dalam diriku yang pelan-pelan melunak. Aku tak ingin buru-buru. Luka seperti ini tak bisa dipaksa sembuh. Tapi satu hal yang pasti, waktu telah mengubah kami. Dan mungkin, perubahan itu bukan untuk kembali seperti dulu, melainkan untuk belajar menjadi lebih baik meski berjalan di jalan yang berbeda. Beberapa bulan setelah kehadiran Mas Ilham menjadi bagian dari rutinitasku di kantor, berbagai reaksi dari orang-orang sekitar mulai bermunculan. Sebagian besar teman dekatku sudah tahu bahwa aku dan dia pernah menikah. Beberapa dari mereka bersimpati, tapi tak sedikit pula yang mendorongku untuk bersikap lebih keras. "Dinda, kamu harusnya bahagia sekarang. Dia jatuh, kamu bangkit. Karma itu nyata," kata salah satu rekan kerjaku suatu siang saat kami makan siang bersama. Aku hanya tersenyum tipis, menyuap makanan tanpa menjawab. Di dalam hatiku, kalimat itu tak serta-merta terasa benar. Seolah-olah aku harus merayakan kejatuhannya agar dianggap telah menang. Tapi aku tak merasa seperti pemenang.
Yang kurasakan justru kekosongan yang sulit dijelaskan. Ada malam-malam ketika aku terjaga di tempat tidur, menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih marah? Apakah aku ingin membalas? Jika ini adalah waktuku untuk membalas sakit hati yang dulu kubawa bertahun-tahun, mengapa rasanya malah semakin berat? Aku pernah terluka begitu dalam. Dikhianati oleh orang yang kucintai, dijatuhkan di hadapan wanita lain, ditinggalkan tanpa ampun. Tapi kini, saat aku bisa berdiri dan melihat dia terseok-seok menjalani hidupnya, aku justru merasa seperti seseorang yang sedang melihat pantulan dirinya sendiri dalam versi berbeda. Mungkin karena dalam luka kami, ada benang yang masih saling terhubung. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena masa lalu kami pernah menjadi satu, dan tak bisa dihapus begitu saja. Aku mencoba menanamkan rasa tegas dalam diriku, bahwa aku harus membatasi simpati. Tapi nyatanya, aku tetap memperhatikannya dari jauh. Ketika Mas Ilham dipanggil oleh atasan dan mendapat teguran karena salah antar dokumen, aku melihat raut wajahnya menahan kecewa. Tapi yang mengejutkanku adalah, ia tidak membela diri. Ia hanya mengangguk, mengakui kesalahan, lalu memperbaiki semuanya dalam diam. Tak ada pembelaan, tak ada menyalahkan orang lain. Aku melihatnya mengulang langkah-langkah yang dulu kulalui saat aku menjadi orang baru di dunia kerja setelah perceraian. Langkah yang penuh keraguan, rasa malu, dan usaha keras untuk terlihat berguna. Dan saat itulah aku sadar, mungkin ini bukan tentang dendam atau belas kasihan. Mungkin ini tentang penerimaan. Tentang menyadari bahwa kami berdua sudah terlalu jauh berjalan dalam jalan yang berbeda. Dan tak ada gunanya terus menyeret luka lama hanya untuk merasa benar. Aku masih terluka, iya. Tapi rasa sakit itu tak lagi mendorongku untuk membalas. Aku hanya ingin damai. Aku ingin bisa tersenyum saat melihatnya tanpa ada beban, tanpa ada rasa ingin menghukum. Dan mungkin, itu jauh lebih penting daripada rasa puas karena melihat dia menderita. Aku tahu, banyak yang tidak akan memahami ini. Banyak yang akan bilang aku terlalu baik, atau terlalu bodoh karena tak bisa membenci. Tapi hanya aku yang tahu seberapa berat beban yang pernah kupikul. Dan jika aku bisa menurunkannya sekarang, bukankah itu justru sebuah kemenangan kecil? Bukan karena aku memaafkan dia, tapi karena aku memilih tidak membiarkan kebencian terus tinggal di hatiku. Karena pada akhirnya, dendam hanya memperpanjang luka. Dan aku sudah terlalu lelah untuk terus berdarah. Hari itu, suasana kantor terasa tegang. Ada kabar bahwa divisi logistik akan mengalami perombakan besar-besaran. Beberapa karyawan mulai saling bisik-bisik, ada yang cemas, ada yang tampak antusias. Tapi yang paling membuat semua orang diam adalah saat kabar beredar bahwa Mas Ilham, yang selama ini hanya seorang office boy, dipanggil langsung oleh direktur utama. Aku mendengarnya saat sedang fotokopi dokumen, dan jantungku langsung berdetak cepat. Aku tahu, panggilan seperti itu bukan hal sepele. Apalagi bagi seseorang dengan latar belakang seperti Mas Ilham, yang dulunya berada di puncak, lalu jatuh sedalam-dalamnya. Apakah ini akhir baginya? Apakah dia akan dipecat? Aku tak tahu mengapa aku ikut gelisah. Mungkin karena, bagaimanapun juga, aku telah menyaksikan sendiri betapa kerasnya dia berusaha memperbaiki hidup. Pagi-pagi sudah datang, membawa kopi untuk teknisi. Siang hari membantu karyawan lain mengangkat berkas. Bahkan pernah kulihat dia mengepel lantai ketika cleaning service tak masuk. Semua itu kulihat dengan mataku sendiri, dan dalam diam, aku mengakui, dia memang berubah. Tapi perubahan, seperti halnya kepercayaan, butuh waktu, dan tak semua orang bersedia memberikannya. Maka ketika Mas Ilham masuk ke ruang direktur dengan wajah datar, aku menahan napas tanpa sadar. Sebagian dari diriku merasa takut untuknya, dan sebagian lainnya merasa penasaran. 15 menit kemudian, pintu ruang direktur terbuka. Mas Ilham keluar dengan langkah pelan. Beberapa rekan menatapnya penuh tanda tanya. Tapi yang mengejutkan kami semua adalah saat kepala HRD mengumumkan bahwa Mas Ilham resmi dipromosikan menjadi asisten kepala logistik. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Semua masih terkejut. Seolah tak percaya, pria yang dulu hanya membagikan amplop antar departemen, kini dipercaya mendampingi salah satu posisi strategis di perusahaan. Aku melihat ekspresi wajahnya,
Tak ada senyum bangga seperti dulu. Hanya tatapan tenang, seperti seseorang yang tahu betul bahwa ini bukan hadiah, melainkan hasil dari luka yang panjang. Reaksi rekan-rekan pun beragam. Ada yang terang-terangan tidak suka. Kok bisa? Dulu aja dia mantan bos yang arogan. Jangan-jangan ini akal-akalan buat nyari simpati, kata seseorang di pantry. Yang lain berbisik padaku, mencoba membaca reaksiku. Tapi aku hanya diam. Di dalam hatiku, aku tahu betapa berat proses yang dia lalui. Aku melihat sendiri bagaimana ia dihina, dicibir, dan tak dianggap. Aku pun tahu rasa hancur karena harus memulai hidup dari nol. Mungkin itu sebabnya aku bisa memahami apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Bahwa perubahan nyata bukan terlihat dari kata-kata manis, tapi dari tindakan diam-diam yang tetap konsisten, bahkan saat tidak ada yang menonton. Aku menatap langit dari balik jendela kantor, mencoba mencari jawaban dari semua pertanyaan yang berputar di kepalaku. Apakah orang benar-benar bisa berubah? Ataukah mereka hanya belajar berpura-pura lebih baik demi bertahan hidup? Tapi kemudian aku ingat bahwa dulu aku pun dipandang sebelah mata setelah perceraian. Aku pun pernah dianggap bekas istri gagal yang tidak akan mampu bangkit. Tapi nyatanya aku bisa. Aku bekerja, aku bertahan, dan aku menata ulang diriku dari puing-puing. Jadi, jika aku bisa berubah, kenapa tidak dia? Mengapa aku begitu sulit memberi kepercayaan kedua? Bahkan ketika perubahan itu terjadi di depan mataku? Hari itu, sepulang kerja, aku duduk sendiri di halte. Angin sore bertiup pelan, dan entah kenapa aku menangis. Bukan karena sedih atau kecewa, tapi karena perasaan-perasaan lama yang kembali menghantam dengan cara yang tidak terduga. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, yang hancur karena dikhianati. Tapi aku juga belum sepenuhnya menjadi Dinda yang bisa melupakan. Mas Ilham kini berdiri di tengah antara masa lalu dan kemungkinan masa depan. Dan aku masih berdiri di ambang, menatapnya dari kejauhan, bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi ujian kedua ini, saat dunia seolah memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki yang dulu rusak? Beberapa minggu setelah promosi yang mengejutkan itu, Mas Ilham mulai lebih sering menghampiriku, meski tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mungkin ia merasa ada sesuatu yang harus ia sampaikan, atau mungkin juga ia merasa bahwa waktunya untuk bertindak telah tiba. Namun, aku tetap terjebak dalam kebingunganku. Hatiku ragu, bimbang, dan terbelah. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan seseorang yang pernah membuatku merasa tak ada apa-apanya? Dulu, dia adalah pria yang penuh dengan kata-kata manis, yang menjanjikan kebahagiaan dan masa depan yang cerah. Tapi kenyataan yang datang jauh lebih pahit. Dan setelah sekian lama, bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya lagi? Hari itu, Mas Ilham mendekatiku di kantor. Seperti biasa. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ekspresinya lebih serius. Wajahnya, yang dulu selalu cerah dan penuh percaya diri, kini tampak penuh dengan kesungguhan dan kerendahan hati yang tak pernah kutemui sebelumnya. Dinda, katanya perlahan, menghindari tatapanku. Aku merasakan ada sesuatu yang penting yang ingin ia katakan, tapi aku tak ingin mendengar. Aku takut bahwa mendengarnya berarti membuka pintu bagi perasaan-perasaan lama yang sudah lama kubuang jauh-jauh. Namun, aku tetap diam, menunggu apa yang akan keluar dari mulutnya. Aku tahu aku tak pantas meminta ini, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu yang selama ini aku simpan, kata Mas Ilham dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Aku menunduk, berusaha menghindari tatapannya, karena aku tahu jika aku menatapnya, aku mungkin akan terperangkap dalam kata-katanya. Aku menyesal, Dinda. Aku menyesal untuk semua yang pernah terjadi. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak berharap kamu memaafkanku, karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku telah berubah. Kata-kata itu menggantung di udara, dan aku merasa seolah seluruh tubuhku dipenuhi dengan gelombang perasaan yang tak bisa kutangkap. Aku ingin marah, ingin mengatakan bahwa semua penyesalan itu terlambat, bahwa tidak ada lagi ruang untuk kata maaf. Tapi di sisi lain, aku merasa hampa, terjebak dalam kebingunganku sendiri. Apakah aku harus menerima permintaan maaf ini?
Apakah aku benar-benar bisa melupakan semua luka lama hanya dengan kata-kata yang diucapkan dengan penuh penyesalan? Aku menahan napas, berusaha mengatur emosi yang bergejolak di dalam dadaku. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu seolah tercekat di tenggorokanku. Dinda, aku tak berharap kamu memberi aku kesempatan lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, dan jika kamu bisa memaafkanku, aku akan menerima apapun yang kamu beri. Tapi jika tidak, aku akan tetap menghormati keputusanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku kini lebih baik, bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang-orang yang aku sayangi. Aku menatapnya, mencoba menemukan sesuatu yang bisa meyakinkanku. Tapi yang kulihat hanya pria yang sangat berbeda dengan yang dulu pernah aku kenal. Mas Ilham yang dulu adalah sosok yang penuh percaya diri, keras kepala, dan selalu merasa bahwa dunia berada di tangannya. Namun kini, aku melihat seorang pria yang patah, yang belajar untuk merendahkan diri dan menerima kenyataan pahit yang telah ia ciptakan sendiri. Sesuatu dalam diriku tergerak, namun hatiku tetap tertutup rapat. Aku tidak bisa memaafkan begitu saja. Luka itu terlalu dalam, dan rasa sakit yang pernah aku rasakan tidak akan bisa hilang hanya dengan beberapa kata. Namun, dalam hatiku yang terdalam, aku tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Mas Ilham adalah kata-kata yang penuh dengan penyesalan sejati. Aku bisa melihatnya dalam matanya. Ada kejujuran yang sulit untuk disangkal. Dan meskipun aku masih bimbang, aku juga tahu bahwa perasaan ini, yang telah lama kubawa dan kubiarkan menguasai hidupku, harus segera kuhadapi. Karena, apakah aku ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Apakah aku ingin terus disiksa oleh kenangan yang sudah tak bisa lagi aku ubah? Aku tidak bisa langsung memaafkanmu, Mas, kataku akhirnya, suaraku serak. Aku bisa merasakan kehangatan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku masih terluka. Tapi aku juga tidak ingin hidup dengan dendam ini. Aku hanya butuh waktu. Mas Ilham terdiam, lalu mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulutnya. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia menghargai kejujuran itu. Mungkin ini bukan tentang maaf, bukan juga tentang memberi kesempatan. Ini tentang menerima kenyataan bahwa kami berdua pernah saling menyakiti, tapi kami juga berhak untuk sembuh, meskipun itu berarti melalui jalan yang berbeda. Saat itu, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak perlu memutuskan apa yang akan terjadi antara kami. Yang ku tahu adalah aku harus memberi diri sendiri kesempatan untuk sembuh. Memberi diri sendiri ruang untuk merasakan. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa melihatnya bukan sebagai pria yang pernah mengkhianatiku, tetapi sebagai manusia yang juga telah berjuang untuk menemukan jalannya kembali. Dan mungkin, suatu saat, aku bisa memberi maaf. Tapi untuk saat ini, aku cukup dengan menerima perasaan ini tanpa harus terburu-buru membuat keputusan besar. Suatu sore, saat aku sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan administrasi di kantor, aku mendengar suara tawa yang familiar. Suara itu mengganggu konsentrasiku, membuatku mengangkat kepala dan menatap pintu masuk. Aku tak bisa salah menduga. Itu dia. Wanita itu. Wanita yang pernah merebut hati Mas Ilham dari tanganku, yang dulu membuatku merasa seperti tak ada artinya. Wanita itu kembali. Namun kali ini, dia bukan lagi sosok yang penuh dengan kepalsuan dan kebahagiaan palsu. Ada sesuatu yang berbeda, dan aku merasa sebersit ketegangan di udara. Mataku langsung bertemu dengan tatapan Mas Ilham yang tiba-tiba terlihat panik. Dia yang sedang sibuk berbicara dengan rekan-rekan kerja lainnya, langsung berubah ekspresi begitu melihat wanita itu datang. Wanita itu berjalan dengan langkah mantap, mengenakan gaun hitam yang terlihat terlalu mencolok untuk suasana kantor. Di tangannya, dia menggenggam tas bermerek yang mengkilap. Semua mata tertuju padanya saat dia melangkah melewati ruang kantor, seolah dia masih menjadi pusat perhatian. Dan saat matanya bertemu dengan mataku, senyum manis yang dulu pernah mengganggu hatiku kini hanya terasa seperti sebuah ironi. Tidak ada lagi rasa cemburu yang meluap seperti dulu, tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Hanya ada perasaan kosong yang muncul, perasaan yang membingungkan. Ilham, wanita itu memanggil, suaranya penuh dengan kelembutan yang jelas-jelas dibuat-buat. Aku kembali. Aku tahu aku pernah meninggalkanmu, tapi aku masih mencintaimu. Aku ingin kita kembali bersama.
Aku bisa membuat semuanya seperti dulu lagi. Aku mendengar kata-katanya, dan tanpa sadar, dadaku terasa sesak. Mas Ilham, yang semula berdiri diam, akhirnya menatap wanita itu dengan tatapan yang sangat berbeda dari tatapan hangat yang pernah dia tunjukkan padanya. Ada keheningan yang menyelimuti ruangan saat Mas Ilham menghela napas panjang, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku merasakan sesuatu yang berat di dadaku. Meski aku mencoba untuk tetap terlihat tenang, aku tahu bahwa ini bukan hanya ujian bagi Mas Ilham, tetapi juga ujian bagiku. Wanita itu kembali dengan janji-janji manisnya, dengan segala pesona yang selama ini telah berhasil mengguncang kehidupanku. Dia datang lagi, membawa segala harapan dan pengkhianatan yang dulu pernah mengubur hatiku. Bagaimana jika Mas Ilham tergoda? Bagaimana jika dia memilih untuk kembali ke masa lalunya, pada kenyamanan yang dulu dia rasakan bersama wanita itu? Dinda, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Suara Mas Ilham terdengar cemas, dan itu memecah keheningan di antara kami. Aku bisa melihat bahwa dia bingung, terperangkap dalam kata-kata wanita itu. Aku sudah berubah. Aku tahu aku pernah melukaimu, dan aku tak pantas untuk meminta kesempatan lagi. Tapi aku juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Suaranya pelan, dan ada kesedihan yang begitu mendalam dalam setiap kata yang diucapkannya. Dia menoleh padaku, mencoba mencari jawaban dalam mataku. Tetapi aku, yang sudah terlalu sering terluka, hanya bisa menatapnya dengan wajah datar. Aku tidak bisa memberikan jawaban saat itu juga. Aku terlalu bingung, dan terlalu takut. Wanita itu tidak menyerah. Dia tersenyum sinis, seolah mengetahui bahwa dia sedang memegang kendali atas situasi ini. Ilham, kamu tahu kan, kita berdua masih saling mencintai. Aku masih bisa memberimu apa yang kamu inginkan, semua yang kamu butuhkan. Aku bisa memberimu kenyamanan yang tidak akan kamu dapatkan dari wanita biasa. Dinda tidak akan pernah bisa memberikan itu, kamu tahu kan? Suara wanita itu terdengar manis, namun ada nada merendahkan dalam setiap kata yang dia ucapkan tentang diriku. Itu seperti pisau yang menancap dalam, dan meskipun aku mencoba tetap tenang, aku bisa merasakan rasa sakit itu kembali merasuki diriku. Mas Ilham terdiam beberapa saat. Tatapannya beralih dari wanita itu ke aku, dan aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku tahu dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Perasaan lama pasti datang, mengaburkan pikirannya. Namun, aku juga tahu bahwa dia bukan lagi pria yang sama. Dia bukan lagi pria yang akan tergoda begitu saja oleh godaan masa lalunya. Aku yakin akan hal itu, meskipun hatiku penuh dengan ketidakpastian. Wanita itu, melihat bahwa Mas Ilham tidak memberikan respon yang dia harapkan, mulai mengubah pendekatannya. Ilham, kamu tidak boleh melupakan kita begitu saja, katanya dengan nada yang lebih lembut, meskipun ada kesan terdesak dalam suaranya. Aku masih mencintaimu, dan aku percaya kita bisa mulai lagi. Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Aku menatap wanita itu dengan dingin. Dalam hatiku, aku tahu aku harus bersikap tegas. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, yang takut kehilangan, yang selalu merasa bahwa kebahagiaannya tergantung pada orang lain. Sekarang, aku sudah lebih kuat. Meskipun masih ada rasa sakit dan keraguan yang mengganggu, aku tahu bahwa aku tak bisa membiarkan wanita itu merusak apa yang telah aku bangun selama ini. Ilham, kataku akhirnya, memecah ketegangan di ruangan itu. Aku tahu apa yang kamu rasakan, dan aku menghargai bahwa kamu tidak ingin kembali ke masa lalu. Tapi kita semua punya pilihan, dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Aku memandang Mas Ilham, mencoba memberikan kekuatan pada kata-kataku. Wanita itu menatapku dengan tatapan penuh kebencian, tapi aku tidak peduli. Mas Ilham menundukkan kepala, tampak seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dinda benar, aku tidak bisa kembali, katanya akhirnya, dengan suara penuh penyesalan. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku tidak bisa mengubahnya hanya karena kenyamanan yang ditawarkan masa lalu. Maaf, aku tidak bisa kembali ke sana. Wanita itu terdiam, wajahnya berubah merah, tapi dia hanya mengangguk dingin. Baiklah, kalau begitu, aku sudah berusaha. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Hening.
Tak ada kata-kata setelah itu. Namun, meski keputusan Mas Ilham membuatku lega, ada perasaan yang sulit dijelaskan yang masih membayangi. Wanita itu sudah pergi, tapi kenangan tentang dirinya masih menyisakan rasa cemas yang tak kunjung hilang. Apakah benar bahwa Mas Ilham sudah sepenuhnya berubah? Ataukah ada bagian dari dirinya yang masih tertarik untuk kembali ke masa lalu yang lebih mudah? Aku hanya bisa berharap dan berdoa agar aku tidak salah lagi dalam memberi kesempatan. Hari-hari setelah pertemuan dengan wanita itu terasa seperti ledakan kecil dalam hidupku. Semua perasaan yang sudah kubangun dengan susah payah, perasaan kebebasan, kekuatan, dan ketenangan, terasa terancam. Meskipun Mas Ilham telah membuat pilihan yang jelas, dan meskipun wanita itu akhirnya pergi dengan kebingungan dan amarah, aku tak bisa menepis rasa cemas yang muncul di dalam hatiku. Ada sesuatu yang tak bisa kutangkap sepenuhnya. Masih ada potongan-potongan masa lalu yang menggantung, yang entah bagaimana masih menyentuh sisi rapuh diriku. Aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan. Tapi aku juga bukan perempuan yang bisa begitu saja mengabaikan kenyataan bahwa orang yang pernah kupercayai telah melukai hatiku begitu dalam. Keputusan Mas Ilham untuk menolak kembali ke masa lalu memberi sedikit rasa lega, namun itu tidak sepenuhnya menghapus kekhawatiranku. Di kantor, semuanya berjalan seperti biasa. Namun di dalam diriku, ada perubahan yang diam-diam terjadi. Hari demi hari, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus berhenti menjadi perempuan yang hanya menunggu untuk diselamatkan. Aku tak bisa lagi berharap bahwa seseorang akan datang dan membuat segalanya menjadi lebih baik. Aku sudah cukup lama terjebak dalam ketidakpastian dan rasa takut yang diciptakan oleh Mas Ilham dan wanita itu. Aku sadar, kini aku harus mulai berjuang untuk diriku sendiri, tidak peduli seberapa sulitnya. Tidak peduli seberapa besar perasaan yang dulu terpendam, aku harus lebih fokus pada diriku. Aku tak bisa terus meratap atas apa yang telah hilang. Aku mulai mengubah cara pandangku terhadap kehidupan. Aku mulai lebih fokus pada pekerjaan, dan menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kuambil untuk memperbaiki diri adalah kemenangan. Suatu pagi, saat aku duduk di meja kerjaku, aku mendengar percakapan rekan-rekanku di ruang istirahat. Mereka membicarakan tentang perkembangan perusahaan, peluang-peluang yang terbuka, dan bagaimana beberapa rekan mendapatkan promosi setelah bekerja keras. Aku tak bisa menahan senyum. Aku mulai melihat bahwa aku pun memiliki peluang itu. Bukan hanya untuk mengejar posisi yang lebih tinggi di perusahaan ini, tetapi untuk menggali potensi dalam diriku yang selama ini terkubur oleh rasa sakit dan keraguan. Aku tahu, ini adalah waktuku untuk bersinar, untuk mengukir jejakku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Hari itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah berani. Aku mendekati bos besar dan meminta kesempatan untuk mengerjakan proyek penting yang selama ini selalu diambil oleh orang-orang yang lebih senior. Saya ingin mencoba tantangan yang lebih besar, Pak. Saya rasa saya siap untuk proyek besar ini, kataku dengan keyakinan yang baru kutemukan dalam diri. Bosku, yang selama ini menganggapku sebagai staf administrasi yang biasa-biasa saja, menatapku dengan tatapan yang tak bisa kubaca. Namun, setelah beberapa detik yang terasa lama, dia akhirnya mengangguk. Baik, Dinda. Kalau kamu merasa siap, aku akan memberi kamu kesempatan. Tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan. Perasaan yang mengalir dalam diriku saat itu adalah campuran antara kegembiraan dan rasa takut. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, dan aku tahu ini bisa menjadi titik balik dalam hidupku. Namun, di saat yang sama, aku juga merasa ada sedikit keraguan. Apakah aku benar-benar siap? Apakah aku cukup mampu? Semua pertanyaan itu muncul begitu saja, tetapi aku menepisnya. Aku telah cukup lama hidup dalam ketidakpastian, dan sekarang waktunya untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih dari sekadar bayangan dari masa lalu. Saat pulang ke apartemen, aku teringat akan Mas Ilham. Dia telah berubah, dan meskipun aku mengagumi usaha-usahanya, aku sadar bahwa hidupku tidak bisa terus dipengaruhi oleh orang lain. Aku sudah cukup membangun kehidupan baruku, hidup yang bebas dari penyesalan, kebohongan, dan rasa sakit. Aku tidak perlu lagi menjadi bagian dari cerita lama yang hanya membawa luka. Aku tahu, aku harus belajar melepaskan, tidak hanya untuk Mas Ilham, tetapi juga untuk diriku sendiri.
Memaafkan adalah suatu proses, dan aku mulai menyadari bahwa melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik. Kepercayaan diriku semakin kuat. Aku belajar untuk menghadapi segala sesuatu dengan kepala tegak, tidak peduli seberapa berat rintangan yang datang. Setiap kali perasaan cemas atau ketakutan muncul, aku berusaha menenangkan diri dan mengingatkan diriku bahwa aku tidak pernah lagi ingin menjadi perempuan yang merasa lemah dan tak berdaya. Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu bahwa aku bisa lebih dari sekadar menjadi korban dari situasi atau perasaan orang lain. Aku bisa menentukan masa depanku sendiri, dan aku akan melakukannya dengan cara yang aku pilih. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, aku duduk di kafe favoritku, menikmati secangkir kopi hangat. Ada rasa tenang yang datang, meskipun tidak semuanya berjalan sempurna. Aku merasa bebas. Tidak ada lagi yang mengendalikan hidupku, tidak ada lagi yang mengikatku pada kenangan atau rasa takut. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja keluar dari bayangan besar, dan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia ini penuh dengan peluang, dan aku bertekad untuk mengejar setiap kesempatan yang datang dengan penuh semangat. Saat aku menatap secangkir kopiku, aku tersenyum sendiri. Ini adalah perjalanan yang masih panjang, dan aku tahu banyak tantangan yang akan datang. Namun, aku sudah siap. Aku tidak akan kembali ke masa lalu, tidak akan terjebak dalam nostalgia atau rasa sakit yang tidak ada gunanya. Aku akan terus berjalan ke depan, menemukan kekuatan dalam diriku, dan menikmati setiap langkah kecil yang aku ambil menuju masa depan yang lebih cerah. Aku akan menjadi Dinda yang kuat, perempuan yang mampu menciptakan kebahagiaannya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Mas Ilham berdiri di depan pintu apartemenku, tampak ragu-ragu. Wajahnya menunjukkan campuran antara penyesalan yang mendalam dan keinginan yang jelas untuk berbicara. Tetapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang berjuang dengan kata-kata yang harus dia ucapkan. Aku memandangnya dengan hati yang penuh pertanyaan, bertanya-tanya mengapa dia datang. Beberapa bulan terakhir, aku sudah mulai merasa bahwa aku bisa melupakan semuanya. Meskipun ada luka yang dalam, aku merasa sudah bisa berdamai dengan diriku sendiri. Namun, melihat Mas Ilham di depan pintu ini, aku merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ada rasa ingin tahu yang kuat, tapi di sisi lain, ada keraguan. Apakah ini saat yang tepat untuk mendengarkan pengakuannya? Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi masa lalu yang telah lama kuanggap selesai? Akhirnya, Mas Ilham membuka mulutnya dengan suara yang terdengar serak, seolah kata-kata itu sudah lama terpendam dalam dirinya. Dinda, aku tahu aku tak pantas berbicara padamu, apalagi meminta maaf, katanya, suara rendah dan penuh penyesalan. Aku menatapnya, tetap diam, menunggu kata-kata berikutnya. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dengan perasaan ini. Aku harus mengatakannya, meskipun aku tahu tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ada sesuatu dalam suaranya yang berbeda, sesuatu yang lebih tulus daripada yang pernah kudengar sebelumnya. Mas Ilham bukan lagi pria yang sama dengan yang meninggalkanku begitu saja dulu. Keangkuhan dan kesombongan yang pernah dia tunjukkan sekarang tampak menghilang, digantikan oleh rasa sesal yang begitu dalam. Aku bisa melihat bagaimana dia berjuang untuk menghadapi kenyataan bahwa dia telah membuat keputusan yang menghancurkan orang yang paling dia cintai. Namun, meskipun aku bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya, hatiku masih terasa terpecah. Bagaimana aku bisa memaafkan semua yang telah dia lakukan? Bagaimana aku bisa melupakan rasa sakit yang begitu mendalam? Mas, aku sudah terlalu terluka, kataku. Suaraku hampir tenggelam dalam perasaan yang rumit. Kau tahu, aku hampir kehilangan segalanya. Diriku sendiri, hidupku, segala yang pernah aku impikan. Dan itu semua karena keputusanmu. Ada amarah yang kembali muncul, meskipun aku berusaha mengendalikan suara dan tubuhku agar tidak tampak terlalu rapuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya, tetapi kata-kata itu keluar begitu saja, tak bisa ditahan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang harus diselesaikan, meskipun aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Mas Ilham menundukkan kepalanya, seolah mencoba menanggung seluruh beban yang dia bawa. Aku bisa melihat bahwa dia menyesali setiap kata yang pernah keluar dari mulutnya. Aku tahu, Dinda, jawabnya dengan suara yang penuh penyesalan.
Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku telah mengkhianatimu, menghancurkan kepercayaanmu, dan merusak hidup kita berdua. Aku terlalu egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, dan aku tidak pernah benar-benar melihat bagaimana perasaanmu, bagaimana apa yang aku lakukan benar-benar menyakitimu. Suasana menjadi hening sejenak. Aku merasa seolah waktu berhenti, dan setiap kenangan buruk tentang masa lalu kembali menghantuiku. Perasaan kecewa, marah, dan terluka seolah merayap kembali, membayangi pikiranku. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat perubahan dalam Mas Ilham, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan begitu saja. Aku tahu dia sudah berubah, meskipun perubahan itu datang setelah semuanya terlambat. Namun, meskipun begitu, aku merasakan dilema yang semakin dalam. Apakah aku harus menerima pengakuannya? Atau apakah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit yang telah lama menghantui? Mas, aku memulai, suaraku lebih lembut dari sebelumnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini, semua yang terjadi, rasanya seperti luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum melanjutkan. Aku sudah mencoba untuk berdiri sendiri, mencoba untuk melupakan semua yang telah kita lewati. Aku sudah mulai belajar untuk melepaskan, untuk memaafkan, tapi itu semua terasa sangat sulit. Aku menatapnya dengan mata yang penuh ketidakpastian. Aku tahu kamu menyesal, Mas. Aku bisa melihatnya. Tapi apakah itu cukup? Apakah kata-kata maaf bisa menghapus semua yang telah terjadi? Mas Ilham mengangguk perlahan, matanya dipenuhi dengan air mata. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku, Dinda. Aku tidak berharap kita bisa kembali seperti dulu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, dan aku akan menanggung segala akibat dari perbuatanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, meskipun itu mungkin sudah terlambat. Dia berjalan maju sedikit, lebih dekat, seolah ingin meraih sesuatu yang hilang. Namun, aku mundur sedikit, memberi jarak di antara kami. Aku tidak tahu, Mas. Jawabku dengan suara yang penuh keteguhan, meskipun hatiku merasa berat. Memaafkan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi, dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke titik itu. Mungkin aku sudah terlalu jauh berjalan tanpa kamu. Mungkin aku sudah belajar untuk berdiri dengan kedua kakiku sendiri. Aku menghela napas, mencoba mengatur perasaan yang membingungkan ini. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang, Mas. Aku butuh waktu. Mas Ilham terdiam sejenak, menatapku dengan penuh harapan, tetapi juga penuh pengertian. Aku mengerti, Dinda. Aku tidak ingin memaksamu untuk memaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, dan aku akan terus berusaha memperbaiki diriku. Jika suatu hari nanti kamu merasa aku pantas diberi kesempatan, aku akan menunggu. Dengan kata-kata itu, dia berbalik dan meninggalkan apartemenku. Aku berdiri di sana, melihat punggungnya yang semakin menjauh, merasakan rasa kosong yang datang bersamanya. Ada perasaan yang tidak bisa kupahami, rasa kehilangan yang datang setelah pengakuan itu. Aku tahu, mungkin aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya memaafkan Mas Ilham, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Namun, satu hal yang pasti, aku telah mengambil langkah penting dalam hidupku. Aku belajar bahwa pengampunan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diriku sendiri. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa memaafkan Mas Ilham, tetapi untuk sekarang, aku tahu aku harus terus berjalan. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menghalangi masa depanku. Hari ini, aku duduk sendirian di kafe favoritku, sebuah tempat yang telah menjadi pelabuhan bagi jiwa yang terluka. Ada kehangatan dalam cangkir kopi yang kugenggam, tapi lebih dari itu, ada rasa damai yang mengalir dalam diriku. Sebuah kedamaian yang sebelumnya tidak pernah kuperoleh, meskipun aku telah mencari-cari begitu lama. Suasana di luar jendela terlihat cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyinari jalanan yang sibuk. Namun, lebih dari itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam-dalam diriku. Ada semacam pelangi yang muncul setelah badai, sesuatu yang tidak hanya terlihat oleh mata, tetapi juga terasa dalam setiap napas yang kuhirup.
Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, namun aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku memandang orang-orang yang berlalu lalang di luar jendela. Beberapa di antaranya tampak sibuk, terjebak dalam rutinitas hidup mereka. Yang lain tampak santai, menikmati hidup dengan cara mereka masing-masing. Aku tersenyum tipis. Semua orang memiliki cerita mereka sendiri, dan aku kini menyadari bahwa aku juga memiliki cerita yang patut untuk diceritakan. Aku pernah terjatuh begitu dalam, hampir tenggelam dalam kegelapan yang panjang, tetapi aku berhasil bangkit. Aku berhasil menemukan diriku kembali. Aku tidak lagi takut akan masa depan, meskipun aku tahu tantangan akan selalu ada. Kini, aku tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang harus diciptakan, sesuatu yang harus dipilih dan dijalani dengan sepenuh hati. Mas Ilham sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Kami masih menjaga jarak, berkomunikasi hanya ketika ada urusan yang perlu diselesaikan. Meskipun aku tahu ada bagian dari diriku yang selalu mempertanyakan apakah aku melakukan hal yang benar dengan mengakhiri hubungan kami, aku juga sadar bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah cukup. Cukup dengan rasa sakit, cukup dengan penyesalan, cukup dengan pengkhianatan. Aku lebih memilih untuk melangkah ke depan, menyongsong hari-hari yang penuh dengan kemungkinan baru. Aku tidak lagi ingin menjadi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku adalah Dinda, perempuan yang kuat, yang mampu mengatasi segala cobaan dan yang berhak merasakan kebahagiaan. Di tempat kerja, aku mulai merasakan perubahan besar. Tidak hanya dalam diriku sendiri, tetapi juga dalam cara orang lain memandangku. Beberapa kolega mulai menghargai keberadaanku lebih dari sebelumnya. Mereka mulai mengakui kerja keras yang kulakukan, dan meskipun aku belum sepenuhnya mencapai posisi yang kuinginkan, aku tahu aku sedang menuju ke arah yang benar. Bosku mulai memberikan lebih banyak tanggung jawab kepadaku, dan aku tahu bahwa ini adalah buah dari ketekunan dan usaha yang tak pernah berhenti. Aku merasa bahwa aku bisa melakukan lebih banyak lagi, mencapai lebih banyak hal, tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku tahu sekarang bahwa kebahagiaan dan kesuksesan adalah hasil dari pilihan yang kita buat, bukan dari siapa yang ada di sekitar kita. Di sisi lain, aku juga belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cepat. Terkadang, penyembuhan membutuhkan waktu, lebih lama dari yang kita inginkan. Ada saat-saat ketika kenangan tentang Mas Ilham datang begitu saja, mengusik ketenanganku. Namun, aku tidak lagi merasa takut atau terperangkap dalam perasaan itu. Aku belajar untuk merasakannya, menerima kehadirannya, lalu membiarkannya pergi. Aku sadar, perasaan itu tidak akan pernah hilang begitu saja. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak harus membiarkannya mengendalikan hidupku. Aku punya kontrol atas apa yang aku rasakan sekarang. Itu adalah kebebasan yang sangat berharga. Suatu hari, aku berjalan-jalan di taman yang dulu sering aku kunjungi bersama Mas Ilham. Aku bisa merasakan angin sepau-sepau yang menyejukkan, dan di kejauhan, langit yang biru membentang luas, tak terhalang oleh awan. Aku berhenti sejenak, duduk di bangku taman, dan mengingat kembali masa-masa indah yang pernah kami jalani. Ada kebahagiaan yang tercipta, meskipun itu tidak bertahan lama. Ada juga rasa sakit yang datang, namun itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Aku tersenyum, mengingat betapa kuatnya diriku saat ini. Aku bisa mengingat masa lalu tanpa merasa terpuruk. Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak lagi membiarkannya menguasai hatiku. Aku sadar bahwa hidup ini penuh dengan perubahan, dan kita tidak selalu bisa mengendalikan arah yang diambilnya. Tapi apa yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons setiap perubahan itu. Aku telah memilih untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depanku. Aku memilih untuk membangun kembali hidupku dari fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang terdiri dari keberanian, harapan, dan cinta yang ada dalam diriku sendiri. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan itu bukan tentang menemukan seseorang untuk membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, tentang mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Hari ini, aku merasa lebih dekat dengan diriku sendiri daripada sebelumnya. Aku merasa lebih lengkap, lebih sadar akan siapa diriku, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai,
Akan ada banyak tantangan yang menghadang. Namun, aku sudah siap. Aku sudah cukup belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa aku ubah, dan aku lebih memilih untuk fokus pada apa yang bisa aku bangun. Hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Aku tahu bahwa meskipun ada badai yang datang dan pergi, akan selalu ada pelangi yang menunggu setelahnya. Di suatu sore yang tenang ini, aku melihat keluar jendela kafe, menatap langit yang masih cerah. Aku tersenyum, merasa damai. Aku tahu, pelangiku telah tiba. Aku sudah menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku telah cukup lama mencari di tempat yang salah, namun akhirnya aku tahu bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hatiku sendiri, dan aku tidak lagi membutuhkan orang lain untuk mengisinya. Aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri, cukup bijak untuk memilih jalan yang terbaik bagi diriku. Dan sekarang, aku siap untuk melangkah lebih jauh, menikmati hidup, dan membiarkan pelangi itu bersinar terang di dalam diriku.